konsep dasar penganggaran bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penganggaran bisnis. Penganggaran didefinisikan sebagai pengelolaan perusahaan dan manajemen menetapkan sebuah tujuan dan sasaran atau objektif, dan kemudian dapat membuat sebuah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Itu merupakan sebuah tugas daripada manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan. Penganggaran merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan manajemen, khususnya dalam perencanaan. Planning dan budgeting. Planning diartikan sebagai tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi, dan juga mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan, di mana planning ini dalam sebuah perusahaan merupakan sebagai tindakan atau asumsi mengenai dengan tujuan yang hendak ingin dicapai dalam perencanaan perusahaan pada jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Kemudian jenis rencana memiliki tujuan, kemudian kebijakan dan juga peraturan, serta metode yang digunakan dan cara-cara yang diperlukan dan juga standar dan prosedur, serta anggaran yang tidak lepas daripada planning atau perencanaan perusahaan. Anggaran termasuk dalam salah satu jenis atau bentuk dari perencanaan itu sendiri. Anggaran dan penganggaran. Anggaran atau budget adalah suatu peranan penting dalam perencanaan, baik itu pengendalian dan juga pembuatan keputusan. Artinya, dengan adanya anggaran diharapkan dapat membuat sebuah peranan yang penting di dalam melakukan perencanaan, serta untuk melakukan pengendalian terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam proses perencanaan perusahaan. Kemudian dijadikan sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan. Itulah tujuan daripada untuk melakukan perencanaan penganggaran. Kemudian rencana dalam bentuk angka-angka. Anggaran juga dapat berfungsi untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi dalam suatu peranan yang menjadi semakin penting dan seiring dengan berkembangnya ukuran perusahaan. Kemudian, sedangkan dengan budgeting adalah sebuah proses penyusunan anggaran yang dibuat dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kita tahu bahwasanya perusahaan dalam melakukan perencanaannya adalah bagaimana mencapai tujuan dengan memperoleh laba secara maksimal. Artinya dengan adanya penganggaran dalam bentuk perencanaan diharapkan dapat mewujudkan dan tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Anggaran harus disusun secara sistematis sebagai alat dalam perencanaan manajemen dan anggaran harus efisiensi. Kemudian ada 4 tahapan perencanaan anggaran secara menyeluruh yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu penetapan filosofi dan misi, kemudian memiliki tujuan dan juga strategi, kemudian penyusunan program, dan terakhir adalah penyusunan anggaran. Keempat ini adalah dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tahapan perencanaan ini dalam bentuk penetapan filosofi dan misi. Tadi ada kemudian penetapan sebuah tujuan dan penyusunan dan baik itu program maupun dengan anggaran. Artinya
akan disusun secara sistematis untuk memulai daripada proses perencanaan hingga pada penyusunan sebuah anggaran. Syarat-syarat dalam menyusun anggaran yaitu harus realistis, artinya adalah sangat mungkin untuk dicapai. Artinya ada gambaran atau ramalan sedemikian rupa untuk bisa dicapai. Kemudian harus luas, artinya tidak kaku dan memiliki peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Kemudian continue adalah bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus. Kemudian harus partisipatif, yaitu sangat dibutuhkan partisipasi dari keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah tercermin dalam anggaran. Harus edukatif, yaitu mendidik karyawan dan manajemen untuk bekerja sesuai dengan komitmen yang telah dibuat pada saat dilakukan perencanaan. Kemudian harus komunikatif, adalah anggaran digunakan sebagai alat komunikasi, alat antar departemen dalam sebuah organisasi. Kemudian harus integratif, anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaannya semua bagian dalam suatu laporan anggaran. Artinya adanya penyatuan secara menyeluruh pada bagian-bagian dalam atau departemen dalam sebuah organisasi. Kemudian harus koordinatif, artinya dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan departemen di dalam mencapai tujuan perusahaan. Pentingnya koordinatif antara departemen dalam sebuah perusahaan guna untuk mewujudkan dengan mengharapkan semua tujuan-tujuan perusahaan dapat diwujudkan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan dimulai, agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Artinya, dengan adanya perencanaan, memiliki sebuah gambaran ke depan yang harus dicapai sebelum proses memulai kegiatan operasional perusahaan. Komponen-komponen kunci perencanaan adalah anggaran sebagai rencana keuangan untuk masa depan. Kemudian mengidentifikasi tujuan dan juga tindakan untuk mencapai tujuan. Kemudian adanya strategis, mengidentifikasi strategi operasional di masa depan, minimal 5 tahun ke depan. Artinya adanya gambaran-gambaran ke depan sekitar atau minimal 5 tahun ke depan. Ada beberapa persyaratan dalam persiapan dan juga penyusunan perencanaan sebagai alat manajemen. Jenis dan mutu yang dapat disediakan ketika hendak ingin menciptakan sebuah produk. Sebuah perusahaan harus menentukan jenis dan juga mutu yang disediakan untuk diluncurkan dan ditawarkan nantinya kepada para pelanggan. Kemudian sistem akuntansi yang digunakan, artinya harus kredibel, akurat, sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang akurat, sehingga manajemen juga dapat mudah untuk mengambil kebijakan dan keputusan sesuai dengan kondisi keuangan organisasi. Kemudian sikap manajemen di dalam menanggapi permasalahan yang terjadi. Artinya ketika terjadi permasalahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan, perlu tindakan dari manajemen untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi, baik dari masalah internal maupun juga masalah dari eksternal. Kemudian tingkat kewenangan yang diberikan oleh top manajemen ke bawah, artinya top manajemen juga memiliki tanggung jawab besar kepada seluruh staf dan juga anggota para pekerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
baik juga untuk memikirkan masa depan perusahaan dan juga memikirkan perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya untuk dapat diwujudkan. Manajemen harus menentukan dan mengkaji terlebih dahulu antara sasaran yang hendak dicapai dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan anggaran. Artinya bahwa manajemen harus memposisikan antara sasaran yang hendak dicapai dan juga penggunaan anggaran-anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Seterusnya adalah manfaat anggaran, antara lainnya itu di mana perencanaan kegiatan organisasi atau pusat mempertanggungjawabkan dalam jangka pendek. Kemudian membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek. Lalu alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban. Keempat adalah alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Artinya adalah masing-masing top manajemen juga memiliki tugas untuk mencapai tujuan-tujuan pusat perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki berbagai cabang di daerah atau di kota lain. Kemudian sebagai alat pengendalian kegiatan dalam meraih penilaian prestasi pusat terhadap pertanggungjawaban dan juga para manajernya. Kemudian alat pendidikan para manajer yang artinya adalah dengan adanya anggaran juga diharapkan bahwa pihak manajemen atau top manajemen dalam sebuah perusahaan mereka dapat bekerja dan juga sesuai dengan harapan-harapan pertanggungjawaban terhadap pusat. Artinya, anggaran-anggaran yang sudah dibuat, disusun dapat digunakan sesuai dengan keperluan operasional perusahaan. Artinya, tidak disalahgunakan untuk menggunakan seluruh anggaran-anggaran yang telah ditetapkan sebagai wujud atau misi organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan secara umum. Fungsi anggaran sebagai berikut adalah sebagai fungsi perencanaan. Sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Artinya bahwa ketika manajemen dalam sebuah perusahaan menyusun anggaran harus selalu memperhatikan dengan anggaran-anggaran yang lainnya. Baik itu misalkan pembelian bahan baku dan juga biaya operasional dalam perusahaan. Kemudian dijadikan sebagai fungsi koordinasi, yaitu di mana mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi. Artinya dalam sebuah perusahaan memiliki bagian-bagian tertentu atau departemen dalam sebuah organisasi dan harus mereka melakukan koordinasi antara daripada departemen-departemen dalam mewujudkan tujuan organisasi. Bukan hanya bekerja dengan mandiri atau per individual, tetapi bagaimana mereka bisa bekerja secara menyeluruh atau secara tim untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian fungsi komunikasi dijadikan sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan. Komunikasi ini juga meliputi yaitu informasi yang berhubungan dengan tujuan, kemudian strategi dan kebijaksanaan serta pelaksanaan dan juga penyimpanan yang akan timbul. Artinya dengan adanya komunikasi dalam internal perusahaan diharapkan dapat memiliki strategi-strategis yang baik dalam mewujudkan tujuan perusahaan dan untuk juga menghindari jika terjadi penyelewengan terhadap anggaran-anggaran yang sudah dibuat. Dengan adanya komunikasi, maka saling dilakukan peninjauan terhadap anggaran-anggaran yang dalam sebuah perusahaan.
Jadi, semua pihak, terutama top manajemen, akan mengetahui tentang anggaran-anggaran yang diperlukan dalam pengembangan dan juga untuk mewujudkan tujuan daripada perusahaan. Fungsi motivasi dijadikan sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Dengan adanya anggaran, maka para pihak yang memiliki tanggung jawab atau wewenang dapat mereka jalankan tugas mereka dan dijadikan sebagai pola motivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya bagi mereka yang mencapai prestasi. Tentu bagi kita yang bekerja di dalam sebuah perusahaan, dengan adanya anggaran yang cukup juga berdasarkan hasil prestasi pekerjaan yang telah kita berikan sebagai kontribusi di dalam mencapai tujuan perusahaan, tentu kita juga sebagai karyawan, baik itu dari top manajemen maupun paling bawah, sangat mengharapkan namanya hadiah dalam bentuk pemberian insentif. Pemberian insentif merupakan pemberian yang tak terduga di mana kita akan mendapatkan di luar gaji bulanan. Sehingga juga ini mendorong para karyawan dalam sebuah organisasi untuk terus-menerus dalam melakukan pekerjaan mereka dengan penuh semangat. Karena apapun yang mereka berikan atau kontribusinya yang diberikan kepada perusahaan dapat mereka mendapatkan timbal baliknya atau feedbacknya yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk atas prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian karyawan dalam mewujudkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian dijadikan sebagai fungsi pengendalian dan juga evaluasi. Sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Artinya bahwa dengan adanya anggaran juga perlu namanya pengendalian dan evaluasi sehingga merupakan sebuah bentuk komitmen untuk melakukan pelaksanaan sesuai dengan anggaran-anggaran yang telah disusun. Berikutnya adalah sebagai fungsi pendidikan. Dijadikan sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Artinya bahwa setiap manajer dalam organisasi mereka juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pimpinan pusat perusahaan. Sehingga mereka juga akan dididik secara terperinci dalam arti mereka menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan prosedural yang ada dalam sebuah perusahaan. Dapat juga menggunakan anggaran sesuai dengan keperluan dan juga kepentingan visi misi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Artinya tidak disalahgunakan atau menyalahgunakan terhadap anggaran-anggaran yang sudah dibuat pada saat penyusunan perencanaan anggaran perusahaan. Anggaran sebagai alat perencanaan yaitu di mana sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitannya anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Artinya saling melihat begitu dengan departemen-departemen yang lain, beberapa yang harus diperhatikan untuk melihat daripada anggaran-anggaran yang lainnya yang sangat saling berhubungan. Kemudian dijadikan sebagai proses pengembangan tujuan perusahaan. Kemudian penentuan tujuan perusahaan
dan pengembangan kondisi lingkungan agar tujuan tersebut dapat dicapai. Tahap-tahap dalam proses perencanaan manajemen itu menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Tentu perusahaan ketika menyusun anggaran, mereka sebagai perusahaan sudah memiliki arah yang harus dicapai. Misalkan dalam bentuk jangka pendek maupun dalam bentuk jangka panjang. Kemudian mengembangkan asumsi tentang lingkungan perusahaan. Kemudian membuat keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Keempat adalah melaksanakan kegiatan untuk mengaktifkan rencana. Coba misalkan kalau hanya dilakukan perencanaan tetapi tidak dilaksanakan. Artinya banyak perencanaan tetapi tidak dilaksanakan. Lalu bagaimana bisa diwujudkan tujuan-tujuan tadi yang sudah direncanakan? Artinya diharapkan bahwa setiap rencana maka harus juga dilaksanakan. Mengevaluasi umpan balik kinerja untuk perencanaan ulang. Artinya sangat perlu namanya evaluasi jika seandainya tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana-rencana yang telah dibuat. Tentu juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan keadaan. Sehingga perlu namanya peninjauan ulang atau review ulang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan. Menurut Mulyadi, beberapa karakteristik anggaran, yaitu anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, artinya anggaran itu dalam bentuk angka. Kemudian umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun, minimal 1 tahun dalam menyusun anggaran, bukan hanya 1 bulan. Coba misalkan kalau kita menyusun anggaran dalam 1 bulan, itu tentu bahwasanya manajemen sibuk dengan hanya memikirkan anggaran. Tetapi kalau sudah dibuat dalam 1 tahun, tentu dapat juga lebih menghemat waktu mereka dalam menyusun daripada anggaran-anggaran ini dan lebih fokus pada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Ketika top manajemen melakukan penyusunan dan juga kesanggupan manajemen di dalam menetapkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai, diharapkan bahwasanya dapat mewujudkan dan juga memiliki kesanggupan di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Artinya, ketika karyawan atau bagian-bagian tertentu yang melakukan penyusunan anggaran dan harus diminta oleh persetujuan dari pihak-pihak top manajemen yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan pada operasional perusahaan. Kemudian, sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Artinya, jika dilakukan evaluasi, maka bisa diubah sesuai dengan kondisi. Ketika sudah dilakukan penetapan pada penyetujuan penyusunan anggaran perusahaan. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Artinya bahwa jika yang sudah disusun tidak semua diserap, maka harus dianalisis kemudian dijelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk pengembangan perusahaan. Perbedaan perencanaan strategis dengan prediksi, di mana rencana strategis hanya fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Sedangkan sebab prediksi atau ramalan yaitu suatu rencana manajemen dengan
asumsi bahwa setiap langkah-langkah positif akan diambil oleh manajer untuk menyusun anggaran dalam membuat kegiatan real sesuai dengan perencanaan. Anggaran harus fleksibel, yaitu di mana anggaran memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Kemudian pengendalian, suatu proses evaluasi dari perencanaan yang telah diimplementasikan dan juga mengidentifikasi ada atau tidaknya selisih atau penyimpangan di antara perencanaan sendiri dengan pengimplementasiannya. Artinya apakah sesuai perencanaan sebelumnya dan juga dengan implementasinya. Kalau tidak sesuai, maka namanya perlu pengendalian untuk melakukan evaluasi dalam proses berjalannya kegiatan perusahaan. Proses pengendalian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual, hasil yang direncanakan, dan selisih dari kedua angka tersebut. Apakah hasil kinerja yang betul-betul real dan juga dengan hasil yang direncanakan. Apakah sesuai atau masih terjadinya penyimpangan yang jauh, signifikan atau berbeda dengan yang diharapkan. Kemudian perlu namanya menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan dan perlu dicari sebab atau penyebab daripada penyimpanan tersebut. Sehingga nantinya dengan mengetahui ini, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi pada kegiatan perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Kemudian mencari dan mengembangkan tindakan alternatif dalam mengatasi masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses di suatu bidang tertentu. Artinya bahwa ketika perusahaan mengalami namanya masalah, perlu juga harus banyak belajar dan juga pengalaman-pengalaman pihak-pihak lain untuk mengatasi ketika menghadapi hambatan atau masalah di tengah perjalanan perusahaan. Kemudian perlu tindakan koreksi dari sekumpulan alternatif yang ada dan juga menerapkan tindakan tersebut. Menindaklanjuti pengendalian untuk menilai efektivitas dari tindakan koreksi yang ditetapkan. Kemudian melanjutkan dengan membuat perencanaan untuk periode berikutnya. Artinya adanya kesinambungan dalam melakukan perencanaan pada periode-periode berikutnya. Menurut WLDKK, proses pengendalian dapat dibagi dalam 3 tahapan utama sebagai berikut. Itu pencatatan hasil kerja aktual. Kedua, perbandingan antara hasil kinerja aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Apakah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau tidak dengan kinerja aktual karyawan atau organisasi pada periode tertentu. Ketiga, menganalisis penyebab terjadinya penyimpanan berdasarkan varians yang telah diidentifikasi untuk kemudian membuat dan melakukan tindakan koreksi. Artinya, kalau tidak sesuai dengan kinerja aktualnya, perlu dilakukan namanya analisis dan mencari tahu terjadinya penyimpanan dari hasil pekerjaan perusahaan. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat oleh pihak-pihak manajemen. Anggaran pada dasarnya dapat mencakup, yaitu ada rencana laba, kemudian anggaran kas, dan juga ramalan rencana. Setiap perusahaan mengharapkan bagaimana laba yang harus dicapai dan minimal berapa yang harus diwujudkan, kemudian anggaran kas, dan juga ramalan neraca perusahaan. Rencana laba atau laporan laba rugi, yaitu di mana merupakan suatu ramalan mengenai pendapatan dan pengeluaran, sehingga nantinya dapat ditemukan titik temu
berapa laba yang didapatkan pada periode tertentu setelah dilakukan namanya pengeluaran dari pendapatan perusahaan. Kemudian, anggaran kas perusahaan suatu ramalan mengenai kebutuhan dan sumber kas. Tentu bahwa dengan keterbatasan perusahaan dalam memenuhi anggaran, maka perlu juga bagaimana mereka bisa mendapatkan sumber-sumber kas berbagai sumber, baik itu dari investasi maupun dari pinjaman di perbankan. Kemudian ramalan neraca yaitu suatu ramalan yang mengantisipasi harta, liabilitas dan juga posisi kekayaan bersih usaha di masa mendatang, baik itu dengan memikirkan harta perusahaan, kemudian liabilitas atau sering disebut dengan kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan setiap bulan, misalkan gaji karyawan, kemudian pajak, kemudian biaya listrik dan operasional lainnya, dan juga melihat posisi kekayaan bersih usaha di masa mendatang. Ada beberapa prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut, yaitu komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Artinya betul-betul dapat dilihat bahwa ada menunjukkan dan bisa menunjukkan semua sumber penerimaan dan juga pengeluaran perusahaan. Artinya lebih terarah untuk mengetahui kondisi daripada anggaran perusahaan. Kemudian pengalihan perhatian, di mana jumlah anggaran yang disetujui harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Artinya ekonomis harus lebih cenderung untuk memaksimalkan dana yang ada, ya. Baik itu misalkan ketika membeli produk atau bahan baku yang akan diolah untuk dijadikan barang jadi, maka perusahaan harus memikirkan apakah dengan membeli bahan baku dengan yang nilainya harga yang sangat kecil dengan atau ekonomis dapat dibeli misalkan dalam beberapa ton sehingga dapat mendapatkan diskon dari penjual atau penyediaan barang bahan baku atau bahan baku. Kemudian periodik, yaitu di mana anggaran merupakan suatu proses periodik, yakni bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan atau beberapa tahun, ya, setiap tahun ataupun beberapa tahun. Akurat, di mana estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan. Artinya penyusunan anggaran ini juga harus disusun betul-betul. Artinya tidak dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana-rencana perusahaan, di mana harus dibuat akurat dan sedetail mungkin sehingga tidak adanya nanti pemborosan pada proses operasional perusahaan. Artinya betul-betul harus ekonomis dan dimaksimalkan dengan anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian anggaran hendaknya sederhana, dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak membingungkan, ya. Bayangkan saja jika seandainya dibuat anggaran yang sangat sulit dipahami oleh berbagai pihak, tentu juga dapat membingungkan oleh semua para pihak yang berkepentingan terhadap laporan-laporan yang akan dilihat oleh pihak-pihak tertentu. Anggaran harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Baik, demikianlah tentang pengantar daripada gambaran umum penganggaran bisnis pada pertemuan kali ini atau pada mata kuliah ini, sehingga dapat juga memberikan gambaran secara umum tentang penganggaran bisnis. Dan nantinya kita akan hendak melanjutkan lagi tentang penganggaran bisnis pada pertemuan atau pada episode selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini atau visual ini dapat memberikan pemahaman kepada Anda semuanya yang sedang belajar tentang penganggaran bisnis. Thank you.